Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik dan informatif. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu atau belum mendengar pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas secara detail tentang storytelling berdasarkan kisah diambil dari buku Banjir Darah Kisah Nyata Aksi PKI terhadap Kiai, Santri, dan kaum muslimin. Berikut kita langsung saja ke rangkuman kisahnya. Bab 13. Gubernur Surjo ditelanjangi, diseret lebih dari 10 km, lalu disembelih. Jika singgah di kota Ngawi, Jawa Timur, luangkan waktu sejenak berziarah ke Kecamatan Kedunggalar. Di kecamatan itu, ada sebuah patung monumen yang akan selalu merintih pedih tak terperi. Patung yang menyimpan lara karena Partai Komunis Indonesia, PKI, pimpinan Musso telah menusukkan duri dalam sejarah bangsa ini. Telah menewaskan pahlawan pertempuran Surabaya 1945 bernama Raden Mas Tumenggung Aryo Surjo. Seorang gubernur RI pertama yang menjabat di Jawa Timur. Anda perlu mengingat betul nama Maladi Yusuf, salah satu gembong gerombolan Front Demokratik Rakyat, FDR, PKI, pada tanggal 10 November tahun 1948 itu, yang telah menyiksa Surjo dengan begitu banal. Hari itu adalah tepat diperingati Hari Pahlawan di Yogyakarta yang dihadiri para pejabat penting, dan salah satunya adalah Gubernur Surjo. Saat itu, Surjo sudah tidak menjadi gubernur, tetapi telah menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung Pemerintah Republik Indonesia. Setelah menghadiri peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November, Gubernur Surjo pamit undur diri untuk menghadiri 40 hari meninggalnya adiknya, RM Sarjuno. Saat itu, Sarjuno menjadi korban pemberontakan Partai Komunis Indonesia, PKI, di Madiun. Kepulangan Gubernur Surjo ini sebenarnya dihalangi oleh berbagai pihak, mengingat gawatnya kondisi saat itu. Namun, Gubernur Surjo tidak menghiraukan nasihat tersebut. Lah sangat ingin menghadiri peringatan kematian adik tercintanya. Sebelum sampai di Madiun, mobil Gubernur Surjo dicegat anggota Batalion FDR Partai Komunis Indonesia, PKI, pimpinan Maladi Yusuf itu di tengah hutan Peleng, Kedunggalar, Ngawi. Setelah diikat tangannya dengan tali, mobil Gubernur Surjo dibakar. Monumen Surjo yang terletak di Jalan Raya Ngawi Solo KM 19, tepatnya di Desa Pelanglor, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dalam saat yang sama, tidak hanya Gubernur Surjo yang ikut jadi korban. Dua perwira polisi, yaitu Kombes Pol M. Durjat dan Kompol Suroko turut jadi korban. Mobil dua perwira polisi itu juga dibakar tanpa sisa. Silakan Anda bayangkan, ketiga orang itu kemudian ditelanjangi dan dicaci maki. Wah, iki, penggede sing gaweyane mangan enak turu kepenak. Wah, ini, pembesar yang kerjaannya makan enak dan tidur nyenyak red, umpat mereka sambil meludahinya. Setelah ditelanjangi tanpa busana, tubuhnya diikat, lalu diseret hingga lebih dari 5 km dengan menggunakan kuda. Sembari menyeret mereka bertiga, para anggota FDR merampok rumah-rumah penduduk. Karena Musso memerintahkan agar penduduk tidak boleh memiliki harta lebih dari 500 perak. Rumah yang memiliki harta lebih dari itu harus diambil oleh tentara dari negara Republik Soviet Indonesia yang dipimpin Musso. Dua polisi tersebut ternyata lebih dahulu meninggal ketika diseret, disiksa, dan disembelih. Ternyata, Gubernur Surjo tidak kunjung meninggal ketika disiksa dan dicoba disembelih. Ada anggota FDR PKI yang berspekulasi, Gubernur Surjo punya kesaktian, sehingga susah disembelih. Akhirnya, salah satu anggota FDR mengusulkan agar Gubernur Surjo diseret lagi hingga lebih dari 10 km dan harus diseberangkan melewati 3 sungai, agar betul-betul bisa disembelih. Mereka terus menyeret Gubernur Surjo melewati aliran Sungai Bengawan Solo, Sungai Sonde, dan Kali Kakak. Setelah melewati 3 aliran sungai tersebut, Gubernur Surjo disiksa dan baru bisa ditumpas nyawanya oleh PKI dengan cara disembelih. Anda boleh agak lega, jenazah Gubernur Surjo dan 2 polisi dapat ditemukan 4 hari setelah pembunuhan, di tepi Kali Kakak. Jenazah itu ditemukan dalam kondisi sangat mengenaskan.
Jenazah itu kemudian dimakamkan di Sasono Mulyo yang terletak di Sawahan, Kabupaten Magetan. Pemerintah lalu menggelari Gubernur Surjo sebagai pahlawan nasional pembela kemerdekaan. Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 294 tanggal 17 November tahun 1964. Di Desa Bangunrejo Lor, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, juga dibangun sebuah monumen tempat gugur sekaligus dikuburkannya Gubernur Jawa Timur pertama, bersama dengan 2 orang pengawalnya. Apakah Anda tidak miris dengan PKI? Mendengarnya saja, saya langsung merasa teriris-iris di sekujur kepala. Dan kisahnya bersambung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten berikutnya. Semoga kalian suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.